cara pembuatan kolam terpal, di sini 2x4 ini diperlukan papan 15 keping, yang 10 itu untuk panjangnya 4 meter, kemudian yang 5 keping itu kita potong jadi 2, jadi pas 5 jadi ketinggian kolam ini 1 meter kurang lebih, jadi pas kita susun. Kemudian supaya papan itu tidak melentur setelah diisi air, maka harus kita perkuat dengan kayu kaso. Kaso itu kita potong 1 meter ukurannya. Kemudian jarak antara kaso yang udah kita potong 1 meter untuk dibuat kolam seperti ini, itu sebaiknya itu setengah meter atau 50 cm, itu lebih kuat. Dan kolam terpal ini kekuatan air itu cukup besar, BD airnya cukup besar, maka dari itu kolam terpal itu harus kita kasih penguat di samping kiri kanannya, agar tatkala diisi air itu tidak pecah. Artinya ada kekuatan BD air yang berat itu dia bisa tertampung, tidak molor, tidak ngembang, seperti itu. Nah, terus kemudian paku, cara makunya juga demikian, kita makunya dari dalam, jangan dari luar. Kalau kita maku papan dengan kaso itu dari luar, maka paku yang tajam itu kadang-kadang bisa nembus, sehingga itu bisa melubangi terpal yang sudah tersedia, yang sudah kita sediakan. Maka makunya sebaiknya itu dari dalam, sehingga apabila paku itu berlebih, itu masih tidak akan mengganggu kolam terpal yang kita pasang. Jadi tajamnya bisa di luar. Setelah sudah jadi kerangka kolam ini, kemudian kolam terpal yang sudah tersedia yang kita beli itu kita masukkan dari dalam. Kemudian masangnya pun demikian, masang terpalnya pun tidak boleh terlalu terik, harus kendor, karena dikala nanti diisi air itu dengan sendirinya akan mencari celah-celah, secara otomatis akan mencari celah-celah di mana dia akan meletakkan airnya, itu akan cari sendiri dia posisinya, seperti itu. Nah, ini contohnya yang sudah jadi terisi air. Ini di BD air ini kurang lebih hanya 25 cm. Nah, sebaiknya kalau kita ngisi air, kolam yang sudah jadi kita isi air, pertama tidak boleh langsung kita isi ikan, karena di situ masih ada zat-zat kimia yang proses pembuatan terpal itu tadi. Kolam terpal itu kan ada zat kimia, harus kita bersihkan dulu. Nah, kalau kita ingin cepat, itu kita bersih pakai nanas. Nah, pakai nanas sambil mandi, sambil kita gosok-gosok gitu, supaya zat-zat kimia yang nempel pada terpal itu bisa luntur. Kemudian airnya sudah kita isi, air pertama itu langsung kita buang. Setelah kita buang, kemudian cara ngisi ini, karena kalau kita isi air kan air itu belum ada kandungan molekul-molekul ya, plankton itu belum tersedia di situ. Maka dari itu sebelum kita isi air, sebaiknya kita kasih kompos. Kompos ini tujuannya setelah nanti diisi air, dia dalam jangka waktu 3 hari itu sudah airnya mulai hijau. Itu menunjukkan bahwa air kolam tersebut itu sudah ada tumbuh ganggang dan plankton. Airnya sudah boleh katakan sehat lah, jadi persiapan untuk pakan ikan pertama kali itu sudah tersedia, seperti itu secara alami. Nah, kemudian setelah 1 minggu kita isi, air sudah menjadi agak hijau-hijauan, berarti airnya sudah sehat. Berarti di situ juga kandungan asam air pun juga sudah normal. Kalau pertama kali itu kandungan asamnya cukup tinggi. Rata-rata di kita di sini di Sanggau, khususnya Kalimantan Barat ini pH-nya sangat tinggi, maka dari itu harus kita netralkan dulu. Nah, sebaiknya kalau untuk mempercepat proses penetralan itu pakai kapur kopor.
Jadi kompos campur kapur tohor kita sebarkan dalam kolam. Itu untuk persediaan nutrisi air, yang dalam air juga untuk persiapan tumbuh cacing-cacing kecil, itu nanti juga bahan untuk makan ikan kaloi, bibit ikan kaloi. Ketahanan terpalnya ini tergantung dari dimana kita meletakkan terpal tersebut. Kalau kita membuat kolamnya itu sering kena panas, sering kena hujan, maka dia akan lebih cepat proses kerusakannya lebih cepat. Maka sebaiknya kita kasih naungan. Misalnya kalau kita membuat kolam, kita letaknya di mana yang paling strategis, paling mudah kita jangkau, kemudian bisa kena panas pada saat pagi hari, sore hari aman. Nah, tidak kena panas maksudnya, karena panas yang paling kuat itu di kala tengah hari sampai sore, itu yang panas yang bisa merusak. Dan ketahanan terpal ini yang sudah saya lakukan, yang sudah saya praktekkan itu sampai 5 tahun belum rusak, karena dia memang didesain lebih tahan ya daripada terpal-terpal yang tipis yang biasa itu. Untuk ukuran 2x4 ini diperlukan anggaran kurang lebih Rp2.800.000. Rp2.800.000. Ini modal awal untuk pembuatan kolam ikan saja. Nah, untuk pembuatan kolam ikan diperlukan itu lengkap dengan paralon segala macam, itu diperlukan anggaran kurang lebih karena jarak tempuh masing-masing lokasi berbeda, nanti harga bahan bakunya akan berbeda. Terutama kalau di desa, kalau untuk papan misalnya mungkin lebih murah. Nah, karena ini posisi di Sanggau sehingga papan harganya agak mahal karena ngambilnya memang dari desa. Seperti itu. Ya, kalau di desa saya yakin akan lebih murah. Mungkin yang mahal itu hanya terpalnya saja. Terpal, paku itu yang mahal, dan kawat itu untuk pengikat. Terus kemudian paralon kalau beli di toko bangunan itu enggak usah dibawa panjang. Jadi langsung dipotong aja. Misalnya 1 meter, dianggap aja di sini 75 cm, itu kita potong, berarti panjangnya hanya 75 cm. Atau mungkin kalau kita mengendaki bedi air yang dalam kolam ini misalnya 50 cm, kita isi 50 cm dari bawah, artinya setengah meter. Nah, berarti kita potong setengah meter langsung dari toko bangunan, kita potong setengah meter, jadi gampang bawanya. Terus kemudian air pembuangannya itu berapa kita untuk membuang air. Kalau seandainya sebelahnya sudah ada parit berarti tidak panjang, kalau memang agak panjang kita sesuaikan. Nah, terus kemudian cara ngikatnya juga ada. Jadi untuk pembuangan ini, perang terpal ini harus ada yang kita sobek, kemudian paralon kita masukkan, terus kita ikat pakai karet. Ikatnya pakai karet. Mengapa harus pakai karet? Karena karet itu lentur. Dikala kita untuk mengikat paralon untuk pembuangan air itu, dia karena lentur maka dia akan semakin kuat. Jadi rembesan air itu dia kurang karena sudah kuat diikat pakai karet itu. Namun kalau ngikatnya selain karet itu pasti merembes, sudah bisa dipastikan. Makanya ngikatnya untuk paralon pembuangan itu pakai karet, karet ban-ban bekas, bisa seperti ini contohnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk terpal itu yang menyediakan biasanya toko-toko pertanian yang menyediakan. Untuk volume 2x4 itu kira-kira berapa ikan yang bisa dipelihara? Yang bisa dipelihara ya. Nah, tergantung dari jenis ikannya. Kalau ikan kaloi ini untuk ukuran 2x4 ini bisa kita taruh 1000 ekor. 1000 ekor, kemudian kita masukkan dengan ukuran 5 mili, karena ikan itu ada ukuran, semakin panjang ukuran ikannya berarti semakin mahal juga nilai belinya. Nah, kalau ikan lele bisa kita isi 3000, karena ikan lele itu harus perlu diseleksi. Kalau nanti sudah kita masukkan 3000, itu nanti selama 1 bulan itu ada perbedaan perkembangan lele, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang kecil itu yang tidak kebagian, dia tidak gesit sehingga tidak kebagian pakan tatkala diumpan.